Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru dimanapun Ibu dan Bapak Guru berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sebagai guru dan pendidik. Saya Satria Ramadan, guru di SMP Negeri 6 Nabire, Provinsi Papua Tengah. Di video kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman saat melakukan aksi nyata saya sebagai wujud dari perubahan konkret dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan konteks sosial serta budaya di daerah. Pemaparan ini sebagai tugas aksi nyata pada modul 1.1 sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama saya belajar di modul 1.1, saya merasa sadar bahwa pembelajaran yang selama ini dilakukan masih lebih banyak berpusat kepada guru. Guru lebih dominan dalam setiap sesi pembelajaran. Guru mengontrol penuh pembelajaran dan guru tidak melihat kebutuhan murid secara utuh. Padahal seharusnya pembelajaran yang selama ini dilakukan harus berpusat kepada murid. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk berekspresi, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, dan guru melihat kebutuhan belajar murid secara utuh. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar, cara berinteraksi, cara berkomunikasi murid di zaman abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Bentangan alam pada setiap daerah di mana murid berada mempunyai karakteristik masing-masing serta sosial budaya daerah yang mempengaruhi. Kedua potret keadaan ini akan selalu beriringan dan dinamis, sehingga guru perlu melakukan adaptasi dalam rangka membuat pembelajaran yang senantiasa menuntun atau berpihak kepada murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan mengubah proses pembelajaran yang awalnya lebih berpusat pada guru menjadi berpusat kepada murid, menekankan pada nilai-nilai kolaboratif, mandiri, dan komunikatif dengan melihat aspek kodrat keadaan. Aksi nyata yang saya lakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap refleksi. Perencanaan. Pada tahap perencanaan, saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat dengan mapel yang sama untuk menentukan tujuan pembelajaran atau TP yang relevan dengan materi. Kemudian saya membuat rencana pembelajaran yang akan dibawakan di kelas. Penerapan. Pada tahap ini saya melakukan proses pembelajaran di kelas diawali dengan asesmen awal untuk memetakan kebutuhan belajar murid, menyampaikan materi pembelajaran dengan LKPD sebagai asesmen formatif, menyimpulkan konsep inti pembelajaran, menguatkan konsep materi dengan praktik di luar kelas, mengerjakan LKPD sebagai asesmen formatif, mempresentasikan hasil, memberikan umpan balik secara lisan. Berikut umpan balik atau testimoni dari guru dan beberapa murid terkait aksi nyata yang sudah saya implementasikan di dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini sangat baik sekali dan kontekstual karena budaya-budaya asli Papua, salah satu contohnya adalah bakar batu, dihubungkan dengan kegiatan proses pembelajaran karena kerjasama, kerja bakti, mengerti apa yang dilakukan. Saya senang karena bisa mempelajari pelajaran IPA dengan budaya kami, budaya Papua. Mantap. Budaya yang asli Papua. Adapun refleksi dari segi tantangan dan tindak lanjut adalah masih ada beberapa murid yang sulit bekerja sama dan mengandalkan teman lain. Masih ada murid yang harus terus dibimbing dan masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri saat presentasi. Solusinya, memberikan bimbingan secara personal betapa pentingnya kerjasama dan kemandirian serta lebih dibiasakan berbicara di depan kelas. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi ibu dan bapak guru dalam upaya menuangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan murid yang merdeka dalam belajarnya. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.